Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman mahasiswa semua kita masih bisa melakukan perkuliahan secara daring untuk materi pertemuan eh, pendidikan kewarganegaraan mata kuliah kita, yang pada kesempatan pertemuan ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Eh, Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehingga mampu mempelajari, bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan secara daring ini dengan baik. Oke, teman-teman mahasiswa, kita akan mulai membahas materi selanjutnya setelah materi hak asasi manusia yang kemarin. Sekarang adalah materi selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, ini bisa kalian sebenarnya bisa kalian pelajari di buku digital yang sudah saya bagikan di halaman 114. Mulai dari halaman 114. Oke, pertama untuk materi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, itu akan saya mulai pengantarnya dari sejarah Nusantara. Mahasiswa sekalian, mungkin belum banyak yang memahami kenapa negara kita diberi nama Indonesia, bagaimana sejarahnya, terus kemudian bagaimana kondisi geografis geopolitik dari Indonesia atau wilayah Indonesia itu sendiri, sehingga hal tersebut membuat pemahaman kita tentang wawasan Nusantara menjadi sempit. Nah, melalui perkuliahan ini maka akan coba saya jabarkan berkaitan dengan wawasan Nusantara sehingga pemahaman kita terkait geopolitik, kondisi geografis, kondisi ketatanegaraan, penyelenggaraan ketatanegaraan kita menjadi lebih gamblang. Oke, saya awali dengan sejarah Nusantara. Mahasiswa sekalian, Indonesia itu secara sosial, secara politik itu lahir melalui sejarah yang panjang. Setidaknya hal ini dimulai sejak penemuan purbakala manusia Jawa, atau yang sering disebut dalam bahasa sejarah itu Meganthropus paleojavanicus. Setidaknya dimulai dari itu. Itulah yang menjadi titik awal peradaban dari bangsa Indonesia. Yang kita tahu bahwa Meganthropus paleojavanicus itu dalam kajian sejarah merupakan fosil peninggalan manusia purba tertua di Indonesia. Nah, dimulai dari itulah kemudian sejarah peradaban bangsa Indonesia itu dimulai. Nah, hingga merdeka sampai saat ini. Nah, dalam rentang perjalanan tersebut, mahasiswa sekalian, bangsa Indonesia telah melewati beberapa kejayaan di masa lampau. Yang ini semakin menguatkan eksistensi dari peradaban bangsa Indonesia itu sendiri. Kita pahami dalam berbagai tulisan sejarah bahwa kejayaan-kejayaan Indonesia di masa lampau itu dimulai setidaknya ketika masa kerajaan. Itulah. Dimulai ketika munculnya kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sekitar abad ke-15. Terus kemudian titik puncaknya atau klimaksnya itu wilayah kita Indonesia saat ini yang dulu disebut sebagai Nusantara. Itu berjaya ketika masa Sriwijaya pada abad ke-17, dan kemudian muncul kerajaan lagi yang berjaya saat itu, yaitu Majapahit pada abad ke-14. Nah, kedua kerajaan ini menjadi awal wilayah Indonesia saat ini. Yang kita tahu bahwa kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang pertama kali menyatukan wilayah-wilayah Indonesia saat ini. Ya. Dan bahkan sampai keluar Indonesia, sampai Melayu, sampai Malaysia, sampai Singapura,
bahkan sampai Kamboja dan segala macam. Nah, dan kemudian ada Majapahit yang kembali menyatukan Nusantara untuk kedua kalinya pada abad ke-14. Oke. Nah, dari masa kerajaan ini istilah Indonesia itu bukan Indonesia gitu ya. Tapi istilahnya disebut sebagai Nusantara. Yang istilah ini diberikan oleh seorang penyair atau pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Yang kemudian setelah masa kerajaan itu habis, masa kerajaan itu beralih menjadi masa penjajahan Hindia Belanda, itu kemudian menjadi diganti apa namanya sebutan Nusantara pada masa kerajaan Indonesia diganti menjadi Hindia Belanda. Nah, uh, setelah melewati masa kerajaan abad keempat, abad kelima sampai abad ke-14 sebelum Masehi, kemudian maka muncullah masa-masa ketika bangsa Indonesia itu melewati masa penjajahan bangsa asing. Nah, ini setidaknya dimulai tahun 1596 ketika Cornelis de Houtman itu mendarat ke pelabuhan Banten untuk pertama kalinya. Nah, itu mengawali pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu di 1596 hingga setidaknya 9 Maret 1942. Nah, itu artinya dari masa manusia purba kemudian muncul ke masa kerajaan kemudian muncul masa penjajahan Hindia, penjajahan Belanda, maaf. Itu mulai apa namanya tahun 1596 hingga 1942 ini. Nah, yang kemudian dari masa penjajahan Belanda kemudian masuk ke masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang itu ya, setidaknya setelah apa namanya kekalahan Belanda pada Perang Asia Timuraya, yang saat itu Belanda dikalahkan oleh Jepang, sehingga masa 1942 sampai 1945 ini kemudian berganti ke masa penjajahan Jepang, setidaknya 3 tahun lah, 3 tahun kita dijajah oleh Jepang, yang kemudian apa namanya kekalahan Jepang atas sekutu dengan dijatuhkannya Little Boy atau bom atom Little Boy di Hiroshima tanggal 6 Agustus dan bom atom Fat Man di Nagasaki pada 9 Agustus 45 itu mengakhiri masa pendudukan Jepang di Indonesia yang pada saat itu apa namanya Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, pada Amerika Serikat dan kawan-kawan, sehingga kemudian kita punya kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selama masa penjajahan Jepang, Belanda, kehidupan bangsa Indonesia ini sangat menderita. Masyarakatnya dibodohkan dan dimiskinkan. Ini konsepnya berbeda. Ya, berbeda. Ada perbedaan mendasar penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain. Perlu dipahami teman-teman semua, negara-negara bekas jajahan Inggris itu cenderung lebih cepat maju. Lebih cepat maju dibandingkan dengan negara-negara jajahan Portugis, Belanda, ataupun Spanyol. Nah, ini. Kenapa? Karena bangsa Belanda, Portugis ataupun Spanyol itu ketika menjajah suatu negara, suatu bangsa lain, itu cenderung masyarakatnya dibodohkan. Mereka dimiskinkan. Kekayaan alamnya diambil, dieksploitasi. Ya. Negaranya tidak dibangun. Daerah jajahannya tidak dibangun. Beda konsepnya ketika Inggris menjajah. Inggris ketika menjajah itu cenderung masyarakatnya cenderung diberi pendidikan yang layak. Negara atau wilayah yang dijajah itu
dibangun sarana dan prasarananya. Gitu loh. Walaupun kemudian sumber daya alamnya diambil. Nah, itu yang membedakan penjajahan ala Inggris dengan penjajahan ala ala Belanda, Spanyol atau Portugis atau Jepang sekalipun. Gitu ya. Kita lihat negara-negara bekas jajahan Inggris itu cenderung lebih maju. Lihat seperti Singapura, Malaysia, India, Australia. Ya, ini. Mereka cenderung lebih maju. Tuh. Walaupun bahkan Malaysia itu merdekanya lebih 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 lama dari kita. Kita lebih duluan, mereka belakangan. Tapi mereka cenderung lebih cepat untuk menyesuaikan, untuk mengembangkan negaranya. Kenapa? Karena transfer of knowledge terhadap teknologi, terhadap tata pemerintahan, terhadap apa namanya pembangunan infrastruktur dan suprastrukturnya, mereka diberi pemahaman itu. Nah itu. Sedangkan kita tidak. Ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, kita kita dibodohkan, ya, kita dimiskinkan. Ini kita sebenarnya pernah dijajah oleh Inggris ketika masa transisi setelah kita dijajah oleh Jepang. Kita pernah sebelum dijajah oleh Jepang, ketika kita masih dijajah Belanda itu ketika VOC mengalami kolaps itu kita pernah dijajah oleh Inggris juga, tapi hanya 1 tahun, itu loh. Kita hanya 1 tahun, ya. Oke. Nah, ini setidaknya yang menjadi faktor kenapa kenapa bangsa Indonesia itu cenderung susah maju. Karena dari awal mindset kita dibodohkan oleh penjajahan. Kita diadu domba, gitu. Nah, oleh karena itu eh, apa namanya kondisi kita walaupun sudah lama merdeka tahun 1945 itu cenderung cenderung lama untuk maju. Ini. Nah, ini. Namun setidaknya mahasiswa sekalian ada dampak positif dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, oleh Belanda yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia. Setidaknya dampak positif dari penjajahan tersebut adalah membuat masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama, suku, bahasa ini bersatu hingga saat ini. Kenapa? Karena rasa senasib penanggungan. Karena kita pernah sama-sama dijajah. Gitu loh. Karena senasib kita pernah sama-sama dijajah. Orang Jawa pernah dijajah, orang Sumatera pernah dijajah, orang Bugis pernah dijajah, orang Dayak pernah dijajah. Sehingga dari akibat penjajahan itu kita memiliki rasa senasib penanggungan, memiliki rasa untuk mengedepankan persatuan. Gitu. Nah, ini sedikit gambaran tentang sejarah dari apa namanya bangsa Indonesia. Nah, dari mulai masa peradaban kita dimulai dari Meganthropus Paleojavanicus, kemudian masa kerajaan Tarumanegara, Kutai, yang kemudian kita berjaya ketika Sriwijaya dan Majapahit, kemudian kita dijajah oleh Belanda, kemudian kita dijajah oleh Jepang, gitu ya. Dan itu setidaknya kita memunculkan suatu konsepsi bahwa ada sisi positif dari penjajahan yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa asing di Indonesia, yaitu bersatunya kita hingga saat ini karena rasa senasib penanggungan tadi. Mungkin kalau kita tidak pernah jajah, kita tidak akan pernah berdiri dalam satu negara seperti ini. Mungkin Jawa akan bikin negara sendiri, Sumatera akan bikin negara sendiri, Kalimantan, Sulawesi ataupun Papua akan bikin negara sendiri. Gitu. Nah, mahasiswa sekalian, berkaitan dengan penamaan Indonesia sebagai sebuah negara, maka ini perlu dipahami mahasiswa sekalian karena ini penting, ya. Istilah Indonesia sendiri ini berasal dari bahasa Latin. Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti kepulau-pulau. Jadi makna sebutan Indonesia dalam bahasa Latin saat itu adalah sebuah kesatuan pulau-pulau yang berada di Samudra Hindia. Jadi itu makna awalnya, makna aslinya. Ya. Jadi Indonesia itu memiliki dasar kata yaitu Indus dan Nesos. Indus yang berarti India, Nesos yang berarti pulau-pulau. Jadi secara keseluruhan maknanya ini adalah satu kesatuan pulau-pulau yang berada di Samudra Hindia. Dan kita memang berada di Samudra Hindia. Jadi orang-orang
orang-orang Eropa saat itu menyebut kita uh, Indonesia itu karena pulau-pulau, sekumpulan pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia. Nah, secara rinci istilah Indonesians itu pertama kali diusulkan oleh etnolog asal Inggris yang bernama George Windsor Earl. Itu. Ya. Yang pada waktu itu Windsor ini menyebutkan apa namanya menyebut Indonesians itu sebagai penduduk yang mendiami di sekitaran pulau-pulau Hindia itu, atau banyak para etnolog juga menyebutnya sebagai Malayan Archipelago itu ya pada tahun 1850. Nah, istilah istilah Indonesia yang dikemukakan oleh etnolog Windsor tadi itu tidak serta-merta kemudian oleh kepala akademisi Belanda, oleh pemerintahan Belanda itu digunakan untuk menyebut wilayah jajahannya itu tadi, untuk menyebut kita. Nah, mereka tetap menggunakan istilah Hindia Belanda atau mereka lebih lebih senang menggunakan istilah Malay Archipel. Nah, jadi istilah Melayu Nusantara. Jadi mereka nggak mau menyebut kita sebagai Indonesia. Kenapa? Karena hal ini diduga akan penggunaan istilah Indonesia ini akan membangkitkan rasa persamaan, nasionalisme dan kesatuan masyarakat Indonesia saat itu. Dan ini tentu membahayakan posisi Belanda sebagai penjajah di Indonesia saat itu. Nah, inilah liciknya Belanda. Jadi untuk melanggengkan masa penjajahan mereka, mereka menggunakan segala lini, menggunakan segala sisi untuk mencegah masyarakat Indonesia itu muncul rasa nasionalismenya, mencegah mereka itu untuk membangkitkan rasa kebangsaannya, mencegah mereka untuk membangkitkan rasa persatuannya. Jadi memang kita sengaja dipisah-pisah. Jadi kita memang sengaja diadu domba, politik divide et impera. Ya. Jadi walaupun pada tahun 1850 kita sudah disebut oleh Windsor itu sebagai Indonesians, tapi pada masa penjajahan Belanda istilah ini tidak pernah muncul. Ya, istilah tidak pernah muncul. Ya, sengaja apa namanya ditutup-tutupi oleh para akademisi, oleh kalangan pemerintah Belanda. Karena untuk menjegal rasa kebangsaan, nasionalisme dan kesatuan tadi. Ya. Baru kemudian pada kisaran tahun 1950 penyebutan istilah Indonesia dominan terdengar di kancah internasional. Ya, terdengar di kancah internasional. Gitu ya. Ya. Terutama terlebih setelah golongan terpelajar Indonesia atau orang-orang Indonesia itu banyak mengenyam pendidikan di luar negeri. Ya, yang kemudian mereka di sana sebagai golongan terpelajar kemudian mengenyam pendidikan di luar negeri, kemudian mereka menggunakan ekspresi politik mereka. Mereka yang mendapatkan pendidikan di luar negeri, mereka kemudian mulai sadar bahwa penjajahan itu adalah sesuatu hal yang apa namanya tercela, bahwa penjajahan itu adalah sesuatu hal yang apa namanya tidak baik, merugikan. Ya. Nah, setelah tahun 1900 tadi, orang pertama yang mempopulerkan Indonesia di kancah internasional itu adalah Adolf Bastian dari Universitas Berlin. Yang ketika itu Bastian itu membuat sebuah karya berupa buku yang berjudul Indonesian Order the Insel des Malaysian Archipel. Ya, ini. Jadi inilah setelah tahun 1900 orang pertama yang mempopulerkan istilah Indonesia di kancah internasional ya Adolf Bastian tadi dari Universitas Berlin. Ya. Nah, adapun akademisi Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Yang ketika itu mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesian Pers Bureau. Itu pada tahun 1913. Ya, jadi ini istilah pemahaman kita terhadap asal nama negara kita yaitu Indonesia. Itu awalnya memang dasarnya dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nesos, yang kemudian
istilah Indonesians itu pertama kali dikemukakan oleh Windsor, tapi yang kemudian ditutup-tutupi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1850. Kemudian muncul lagi istilah Indonesians itu tadi muncul di kisaran tahun 1900 oleh Adolf Bastian dari Universitas Berlin. Ya, orang Indonesia yang kemudian menggunakan Indonesia, orang Indonesia pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk menyebut negara kita itu adalah Radit Mas Surya di Soranika atau Gajah Dewantara. Nah, uh, itu berkaitan dengan arti makna atau arti dan makna negara kita Indonesia. Nah, kemudian apa itu wawasan Nusantara? Nah, ini yang perlu kita sudah mulai ke inti. Apa arti wawasan dari Nusantara? Nah, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara ini memiliki arti wawasan itu adalah pemahaman pengetahuan. Nah, Nusantara itu adalah apa namanya sebuah kepulauan. Jadi pemahaman terhadap bangsa kita yang ternyata adalah sebuah negara kepulauan. Ini makna ini simpel, tetapi kalau kita juantahkan lebih dalam bahwa wawasan Nusantara ini menjadi geopolitik. Nah, geopolitik yaitu sebuah dasar politis dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nih, di mana setiap kebijakan strategis nasional harus merujuk pada struktur geografis Indonesia. Nah, apapun kondisi negara kita, ya, apapun kebijakannya, apapun keputusannya, bagaimanapun penyelenggaraannya, bagaimanapun ekspresi dari kekuasaan yang ada di Indonesia, itu harus merujuk pada wawasan kita sebagai negara kepulauan. Nah, ini geopolitik harus diajarkan wawasan nasional dalam pembangunan yang merata dan berkesinambungan serta tepat sasaran. Dalam pembangunan bangsa Indonesia, maka pemerintahan kita, ketatanegaraan kita harus memahami bahwa kita ini adalah negara kepulauan. Itu yang harus dipahami pertama. Negara kepulauan yang dengan negara kepulauan itu kita memiliki suku yang berbeda-beda. Kita memiliki suku bangsa, bahasa, agama yang berbeda-beda. Nah ini. Dan itu harus dijadikan dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menimbulkan sebuah perpecahan. Ini, perpecahan. Contoh, begini. Ketika kita tidak memahami wawasan Nusantara kebangsaan kita, bahwa kita negara kepulauan yang memiliki suku, agama, ras yang berbeda-beda, saya contohkan begini. Ketika suatu daerah itu hanya mementingkan kedaerahannya, maka akan timbul ketimpangan ekonomi. Kalau daerah kita diberikan otonomi khusus, masing-masing diberi keistimewaannya masing-masing, ya, untuk mengelola wilayahnya sendiri, untuk mengelola perekonomiannya sendiri, tanpa memahami konsep wawasan Nusantara bahwa kita ini adalah sebagai negara kepulauan, negara kepulauan yang memiliki satu kesatuan pemerintahan, tentu Papua akan menjadi wilayah yang paling kaya, menjadi provinsi yang paling kaya. Kenapa? Di sanalah ada Freeport. Di sanalah sumber tambang tembaga terbesar di dunia, tambang emas terbesar di dunia, tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Gitu. Ya. Tapi kenapa kemudian Papua tidak menjadi provinsi yang paling kaya? Karena konsep wawasan Nusantara tadi bahwa kita ini satu kesatuan. Gitu loh. Walaupun kita terdiri atas pulau-pulau, tapi kita memiliki wawasan bahwa kita ini satu kesatuan. Gitu loh. Satuan. Bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tepat sasaran. Sumber daya dalam satu wilayah itu bukan berarti milik wilayah itu, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia, milik seluruh wilayah di Indonesia. Ini, maka kita harus memahami konsep ini. Kita
kita wilayah yang terpisah-pisah, pulau-pulau. Ya. Kita miliki suku agama yang berbeda-beda. Tapi dalam memilih kepala pemerintahan, itu semua orang berhak, mau agama apapun, mau suku apapun, itu mereka berhak untuk kemudian mencalonkan diri menjadi presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Mereka berhak, tidak mesti seorang presiden itu harus Islam, karena mayoritas kita Islam. Orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga berhak, asal memenuhi persyaratan. Ini kita sebagai sebuah negara harus memiliki wawasan bahwa wawasan Nusantara itu menjadi bagian dari pembangunan kita. Ya, contoh harga harga minyak, harga bahan bakar minyak misalnya, pertalit, solar, pertamax, gitu. Maka itu harus dalam rangka untuk mewujudkan sebuah sebuah apa namanya persatuan bangsa, maka kebijakan penetapan harga premium, pertalit, solar, pertamax itu harus didasarkan pada wawasan Nusantara. Ya, maka meskipun ada perbedaan, maka perbedaan harga itu tidak mencolok. Nah, perbedaan itu tidak mencolok. Ini yang harus dipahami oleh mahasiswa sekalian. Oke. Makanya harus dipahami oleh mahasiswa sekalian bahwa geopolitik itu apa namanya harus dijadikan wawasan Nusantara harus dijadikan sebagai penentuan kebijakan bangsa Indonesia. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan mahasiswa sekalian. Geopolitik itu pertama kali dikenalkan oleh Frederick Russell dalam istilahnya yaitu ilmu bumi politik. Ya. Kemudian dikembangkan oleh Rudolf Jelen yang menyebutnya sebagai istilah geographical politik. Ya. Di situ Russell dan Rudolf itu memperkenalkan istilah teori biologis atau organisme yang mengibaratkan negara adalah sebuah makhluk hidup. Negara itu butuh ruang hidup, butuh wilayah atau Lebensraum, ya, Lebensraum, ya, untuk mengembangkan kehidupan masyarakatnya, baik itu di ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Semakin luas Lebensraumnya suatu negara, maka semakin kuatlah negara itu. Nah ini sejalan dengan konsep wawasan Nusantara tadi. Maka konsepnya begini dalam wawasan Nusantara itu, dalam geopolitik. Segala kebijakan politik di negara kita, maka itu harus didasarkan bahwa pemahaman kita bahwa kita ini adalah negara kepulauan, negara archipelago state yang memiliki suku, agama, dan ras yang beraneka ragam. Memiliki suku, agama, bahasa yang beraneka ragam. Gitu. Maka ketika kebijakan itu memperhatikan hal-hal tersebut, nah, maka kebijakan itu sejalan dengan pembangunan apa namanya ketatanegaraan kita yang sesuai dengan kondisi geopolitik kita. Gitu. Jadi artinya pengembangan penyelenggaraan ketatanegaraan kita tidak boleh semena-mena tanpa memperhatikan dari geopolitik atau wawasan Nusantara bangsa kita. Ini kita negara kepulauan, misalnya kebijakannya, pemerintah membuat kebijakan. Sebenarnya begini, kalau negara kita negara kepulauan, maka hakikatnya militer yang diperkuat, ya, maka itu harusnya adalah angkatan laut atau angkatan udara, ya, bukannya angkatan darat, gitu ya. Kenapa? Karena wilayahnya banyak perairan, banyak selat, banyak laut, ada samudera, gitu ya. Maka wilayahnya yang harus diperkuat adalah militernya yang dikuat adalah harusnya angkatan laut atau angkatan udara. Tapi di negara kita, angkatan darat cenderung lebih mendominasi.
Nah, tapi hal tersebut ada alasannya. Ada alasannya adalah karena alasan-alasan fakta sejarah bangsa kita yang pernah mengalami masa-masa apa namanya masa-masa sulit ketika ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI misalnya. Ini ya, ini mana saat itu banyak banyak oknum militer angkatan udara atau angkatan laut yang banyak terlibat di situ. Maka cenderung sejak saat itulah kemudian angkatan darat lebih diperkuat daripada angkatan angkatan laut ataupun angkatan udara untuk mencegah misalnya untuk mencegah eh, terulangnya sejarah itu. Tapi hakikatnya kalau kita melihat konsep wawasan Nusantara, maka ketatanegaraan kita penyelenggara ketatanegaraan, kebijakan-kebijakan strategis terutama dalam militer misalnya, itu hakikatnya harus harus memperhatikan angkatan laut atau angkatan udara. Angkatan udara. Oke, lanjut. Kemudian, maksud sekalian, sebagai Indonesia memiliki labern saum yang luas, ya, yang luas. Maka potensi kita untuk menjadi negara yang kuat itu sangat terbuka. Ya, karena ruang kita luas, ruang hidup wilayah kita luas. Wilayah yang luas itu akan membuka kehidupan ekonomi sosial budaya masyarakat kita juga semakin luas. Wilayah kita yang berpulau-pulau, kemudian nanti kita munculkan di sini wilayah kita ini terletak di dua samudera dan dua benua. Ini tentu akan membuka jalur perdagangan. Gitu. Sektor-sektor ekonomi, produk dari Asia ketika mau diekspor ke Australia itu pasti melewati Indonesia. Begitu pun sebaliknya. Itu melewati ruang lah brainstorm Indonesia. Kemudian kita ada di lempeng tektonik. Negara kita banyak gunung berapi yang secara otomatis di sisi positifnya tanah kita subur. Juga memiliki banyak barang tambang. Maka secara potensi sumber daya alam, sumber daya pertanian dan sumber daya alam berupa barang tambang itu kita melimpah. Nah, potensi itu juga tentu akan mengembangkan kehidupan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya bagi bangsa kita. Ya, ini wilayah kita yang berpulau-pulau itu menjadikan kita negara maritim, ya, yang memiliki banyak kekayaan laut. Wilayah kita yang kemudian banyak gunung berapi itu masyarakat cenderung subur daerahnya cocok untuk pertanian, perkebunan dan segala macamnya. Banyak barang tambang, kita tambang emas terbesar dunia, kita tambang tembaga terbesar ketiga dunia, kita juga termasuk negara dengan penghasil nikel terbesar dunia. Itu menjadi potensi-potensi sebagai bentuk labrensaum atau ruang atau wilayah, potensi wilayah di Indonesia. Nah, ini. Nah, secara historis mayoritas wilayah atau labrensaum Indonesia adalah daerah eks-kolonial Belanda yang memiliki ikatan persatuan sebagai akibat penjajahan. Ini jelas. Ya, yang kemudian hal ini perjuangan oleh para founding fathers untuk memudahkan batas wilayah. Karena saat itu Malaysia, Singapura, Australia, dan Papua Nugini merupakan jajahan Inggris. Nah, ini yang saya bilang tadi. Secara sisi geografis, ketika kita memahami wawasan Nusantara bangsa kita untuk dijadikan sebagai geopolitik atau dasar kebijakan ketatanegaraan, maka kita archipelago state berada di dua benua dan dua samudera. Ya. Ini memberikan efek positif terhadap perekonomian karena negara kita menjadi lalu lintas jalur perdagangan. Jelas, ini yang saya sebutkan tadi. Indonesia berada di lempeng tektonik sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik yang membuat sebagian besar wilayahnya adalah wilayah vulkanis, subur, jelas, dan memiliki aneka ragam kekayaan barang tambang. Ya, walaupun kemudian hal ini menjadi potensi sumber bencana alam yang besar. Oke. Posisi ini juga ditunjang oleh
letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu yang membuat kita apa namanya? Membuat posisi astronomis ini membuat kita berada di dalam khatulistiwa yang hanya memiliki dua musim. Nah, ini kita memiliki dua musim itu suatu berkah untuk kita. Nah, musim penghujan dan musim kemarau. Ya, kita memiliki sektor pertanian akan lebih berkembang dengan pengaruh dua musim ini. Nah, ini. Bayangkan kita bisa menikmati beras gitu ya. Orang-orang di Eropa yang memiliki empat musim atau negara-negara lain yang memiliki empat musim, mereka jarang sekali bisa menikmati beras. Mereka bisanya gandum. Kenapa hanya gandum yang bisa ditanam? Empat musim itu setiap musim 4 bulan. Sorry, 3 bulan. Itu. Dan hanya gandum yang bisa panen selama 3 bulan itu. Sedangkan kita dengan musim penghujan 6 bulan, musim kemarau 6 bulan itu bisa nanam padi. Itu loh. Ini ini menjadi potensi penunjang Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki potensi swasembada pangan, bahkan sampai diekspor ya, beras ini. Nah, artinya kita dengan kondisi astronomis, geografis, kemudian apa namanya ini menimbulkan musim kesuburan tanah, berbagai macam kaneka tanggap ini sangat menunjang kita nah, sebagai sebagai negara yang berkembang, sebagai negara yang maju, negara yang swasembada dalam hal apapun. Karena semua aspek geografis dan astronomisnya menunjang. Ini. Maka melihat hal ini, misalnya dalam geopolitiknya, ketika kita menjadi negara dengan potensi sumber daya tambang beraneka ragam, maka hakikatnya tidak ada tidak ada masyarakat yang miskin. Kenapa potensi sumber tambangnya ada? Tergantung bagaimana negara mengolahnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ini kesalahan bangsa kita mungkin mungkin di masa lalu ataupun mungkin yang ada masih sekarang adalah ketika barang tambang kita diekspor secara mentah keluar, tidak dismelterkan di dalam negeri, ya, tidak diolah di dalam negeri untuk dibentuk sebagai barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, ini nikel, ambil nikelnya, dibawa keluar, kemudian kita ngimpor lagi berupa sudah dalam bentuk batu baterai. Kenapa tidak nikel yang diambil di Indonesia kemudian diolah di Indonesia menjadi batu baterai? Nah, itu menjadi baterai. Minyak bumi, minyak mentahnya diekspor keluar, kemudian kita impor dalam bentuk bahan bakar minyak yang sudah jadi. Kenapa tidak minyak bumi yang ada di Indonesia kemudian diambil, diolah di Indonesia, dan menjadi barang jadi di Indonesia? Ini contoh kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam hal pemahamannya terhadap wawasan Nusantara. Ini. Jadi pemerintah harus memahami itu. Kita memiliki barang tambang, hakikatnya harus diolah di Indonesia, harus diproduksi di Indonesia untuk dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga hal ini akan mensejahterakan masyarakat. Karena kita punya potensi bahan bakunya. Ini potensi bahan bakunya. Atau kemudian karena kita berada di dua benua dan dua samudera, maka konteks ini pemerintah juga harus membuat kebijakan strategis untuk membuat pelabuhan-pelabuhan yang layak, pelabuhan-pelabuhan persinggahan yang layak misalnya, untuk tempat singgah kapal-kapal asing. Ya, secara otomatis ketika suatu suatu kapal melewati Indonesia tentu melewati bea cukai Indonesia. Gitu. Oke. Kita memiliki dua musim yang memungkinkan potensi pertanian itu berkembang dengan baik. Maka hakikatnya kebijakan strategis nasional itu juga diarahkan pada pengembangan swasembada pangan. Ini, ini beberapa waktu kita masih sempat impor beras, padahal kita adalah negara agraris, tapi masih impor beras. Nah, ini yang harus dipahami. Kita memahami wawasan kita sebagai negara kepulauan, sebagai negara yang dilewati, negara yang subur, makmur, negara yang kaya akan bahan tambang, tapi
kekayaan potensi-potensi sumber daya itu sebagai akibat kondisi wilayah kita, laba saum kita tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga banyak potensi devisa negara yang justru keluar. Ya, tidak digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, walaupun kemudian di masa akhir-akhir pemerintahan sekarang, di masa-masa sekarang, kemudian hal-hal tersebut mulai dikembangkan lagi, mulai diolah, mulai menata kebijakan untuk apa ya, untuk mesejahterakan masyarakat. Hasil tambang Freeport yang sebelumnya langsung diekspor ke Amerika, sekarang dibangunkan smelter, diolah di Indonesia. Gitu. Ya, ini beberapa kebijakan penguatan apa namanya, penguatan sektor pertanian mulai dikembangkan, mulai menjadi prioritas perhatian. Dibangunnya beberapa waduk untuk mengairi lahan-lahan pertanian. Itu dalam rangka untuk menunjang potensi kita sebagai negara agraris, karena kondisi laba dan saum kita yang seperti itu. Nah, wawasan nasional sebagai penerapan geopolitik Indonesia, secara integral dan holistik tentang wilayah Indonesia terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Nah ini artinya wilayah kita ini adalah wilayah daratan, lautan, dan udara. Nah, ini konsepsi tentang wilayah Indonesia. Indonesia memiliki, sebagai negara kelautan, memiliki wilayah kurang lebih 5.193 km persegi. Dengan rincian kalau versi BPS ini 1.900.000-nya berupa perairan, berupa daratan, dan 3.282.000-nya kilometer persegi itu berupa perairan. Jadi kalau dibandingkan 1:3, ya, wilayah perairan kita lebih luas. Gitu. Terdiri atas 17.508 pulau besar dan kecil, dan hanya 6.004 pulau yang memiliki nama, sisanya belum memiliki nama. Ya. Nah, tentang konsep wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan ini ada beberapa sejarah yang perlu dipahami oleh mahasiswa sekalian. Pertama, pada akibat penjajahan Belanda saat itu, Indonesia awal kemerdekaannya terpaksa mengikuti peraturan tentang teritorial ZN Maritim Kringen Ordonantie tahun 1939, di mana laut teritorial wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia itu hanya 3 mil ditarik dari garis pantai ketika laut sedang surut. Jadi dengan melihat jalur teritorial Ordonantie pada tahun 1939, maka kondisi wilayah kita seperti ini. Kita terpisah-pisah. Lautan itu menjadi pemisah pulau-pulau kita di Indonesia. Lihat ini garis-garis biru muda ini. Garis di setiap garis pinggiran garis kuning ini. Ya. Oke. Sulawesi dan Kalimantan terpisah. Ya, terpisah. Kalimantan dan Sumatera terpisah. Ya. Jawa dan Bali terpisah. Jawa dan Nusa Tenggara terpisah. Irian Jaya dengan Sulawesi juga terpisah. Karena garis wilayah teritorinya hanya 3 mil dari garis pantainya. Kemudian upaya mewujudkan keutuhan negara Republik Indonesia berlangsung selama kurang lebih 12 tahun. Ya, dan membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 sebagai turunan dari Jurisprudensi Internasional tahun 1951. Yang ketika itu ini berbarengan dengan penyelesaian sengketa antara perbatasan perairan Inggris dan Norwegia. Dalam deklarasi Ordonantie yang baru tahun 1939, maka wilayah teritorial kita yang sebelumnya 3 mil itu digantikan menjadi 12 mil. Maka dengan batas yang baru, ya, maka wilayah kita menjadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah lagi. Nah, dengan batas 12 mil tadi, maka seluruh wilayah Indonesia ini menyatu menjadi satu kesatuan. Ya, tidak terpisah-pisah lagi. Maka dengan dasar jurisprudensi internasional ini atau deklarasi Juanda yang diturunkan dalam deklarasi Juanda ini, maka selat-selat yang ada di Indonesia ini bukan lagi menjadi pemisah antar pulau, tapi justru menjadi penghubung antar pulau yang ada di Indonesia, sehingga kita secara wilayah perairan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Kemudian deklarasi Juanda ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 atau Peraturan Perundang-undangan Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman di Indonesia. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis datar. Ini. Oke. Nah, kemudian kita pahami wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Pertama harus kita pahami, mahasiswa sekalian, wawasan Nusantara sebagai geopolitik kita harus kita pahami dalam berbagai macam sisi. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik itu memiliki makna bahwa wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra, darat, laut, udara, bagi seluruh bangsa, serta menjadi modal bagi bangsa Indonesia. Ini ya, bahwa ini yang saya bilang tadi, kita sebagai sebuah kesatuan wilayah, maka tidak ada lagi pengkotak-kotakan politik. Itu tidak ada pengkotak-kotakan lagi secara politik, karena kita satu ruang, satu wilayah, satu mantra. Ya. Dan ini menjadi modal. Gitu loh. Bukan berarti karena masyarakat suku Jawa adalah mayoritas di mayoritas suku yang ada di Indonesia, maka presidennya harus dari orang Jawa. Enggak. Gitu loh. Seluruh masyarakat di Indonesia, seluruh masyarakat suku yang ada di Indonesia, mereka adalah bangsa Indonesia. Setiap orang dari suku apapun mereka berhak untuk mencalonkan diri untuk berkompetisi memajukan negara melalui jalur politis. Gitu ya. Ini satu kesatuan. Ini. Islam adalah agama mayoritas, tapi bukan berarti seorang pemimpin itu harus dari Islam, gitu. Dalam konsepsi ini, ya. Karena kita satu kesatuan politik, maka semua orang yang ada di Indonesia berhak, apapun latar belakang suku, agama, warna kulitnya, bentuk rambutnya, ini berhak. Karena kita satu wadah. Kita satu wadah. Kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama yang bersatu dan Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Artinya, segala macam kebijakan politik itu harus memperhatikan kondisi keanekaragaman yang kita miliki ini. Pemerintah tidak bisa membuat aturan semena-mena untuk mendiskriminasikan suatu suku, suatu kelompok agama, suatu kelompok ras, apapun yang ada di Indonesia. Kebijakan itu harus mengakomodir, harus memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Ini. Ya. Ketika hari libur keagamaan diberikan pada umat Muslim, maka umat beragama yang lain juga diberikan hak yang sama. Itu. Kenapa? Karena kita satu kesatuan politik tadi. Kemudian bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu nasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Ya. Ini rasa yang harus kita pupuk. Kita rasa senasib sepenanggungan. Kita tidak boleh chauvinisme. Kita tidak boleh primordial. Menganggap suku kita, agama kita paling baik. Tidak seperti itu. Ketika dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memiliki rasa senasib sepenanggungan sebagai sebuah bangsa. Penderitaan saudara-saudara kita di wilayah Indonesia yang lain itu juga menjadi bagian dari penderitaan kita. Kemudian bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi negara yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa mencapai tujuannya. Pancasila lah satu-satunya falsafah yang menyatukan kita. Itu. Pancasila yang mengakomodir perbedaan suku, agama, ras yang ada di Indonesia. Selanjutnya bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Tidak ada satu
hukum yang mengabdi pada kepentingan, bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Ini yang harus dipahami. Ya, kita satu kesatuan hukum yang memiliki makna bahwa aturan yang berlaku dalam satu wilayah yang satu, wilayah suatu provinsi yang satu juga berlaku di wilayah provinsi yang lain secara aturan-aturan nasional. Ini. Oke, perwujudan Republik Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya. Pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu kesatuan, adalah satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata. Artinya pembangunan yang ada di Indonesia harus merata. Tidak boleh ada ketimpangan pembangunan pendidikan misalnya di kota dan di desa. Kota ataupun desa harus mendapatkan tingkat atau sarana pendidikan yang layak. Tidak boleh ada ketimpangan di situ. Karena kita satu kesatuan sosial dan budaya. Tidak boleh ada ketimpangan di setiap provinsi di Indonesia. Dua, bahwa budaya Indonesia berakatnya adalah satu, sedangkan corak ragamnya beraneka ragam. Ya. Budaya masyarakat Indonesia cuma satu, tapi coraknya budaya-budaya, corak ragam budaya yang ada di setiap daerah suku itu merupakan modal, ya, merupakan keanekaragaman. Suatu budaya peradaban dalam satu suku bangsa itu menjadi bagian dari budaya nasional. Kenapa? Karena kita satu kesatuan sosial budaya. Tapis itu merupakan produk budaya, produk peradaban masyarakat Lampung. Tapi karena Lampung menjadi bagian dari Indonesia, maka tapis itu juga menjadi bagian dari budaya Indonesia, budaya nasional. Ini. Rendang itu adalah ciri khas masakan Padang, Sumatera Barat. Tapi ketika Sumatera Barat menjadi bagian dari Indonesia, maka rendang itu juga merupakan salah satu khasan budaya nasional Indonesia. Maka konsepsinya seperti itu. Kemudian Kepulauan Indonesia sebagai satuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Tidak ada yang menjadi milik daerah, tidak ada yang menjadi milik suatu kelompok, tidak ada yang menjadi milik suatu provinsi apapun. Ya. Semua potensi vital negara, semua potensi vital di wilayah Indonesia adalah milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Perwujudan kepulauan sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap suatu daerah, maka pada hakikatnya adalah ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahwa tiap-tiap negara punya hak dan kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Ini yang terjadi pada kasus Timur Timur. Ya, pada kasus Timur Timur. Secara ekonomi, Timur Timur itu merugikan negara. Kenapa? PAD-nya hanya 3%. Sisanya 97% saat itu disumbang dari APBN. Tentu ini merugikan APBN. Ya, secara ekonomi. Tapi secara pertahanan keamanan, Timur Timur ini yang sekarang menjadi Timor Leste adalah satu daerah dekat Indonesia yang kalau tidak dirangkul menjadi bagian dari NKRI, ini akan menimbulkan potensi ancaman pertahanan keamanan. Maka lepasnya Timur Timur pada tahun 1999 itu menjadi hakikatnya menjadi ancaman besar bagi pertahanan keamanan bangsa. Misal, ketika Malaysia atau Amerika Serikat membangun pangkalan militernya di Timur Timur, tentunya akan mengancam pertahanan dan keamanan kita. Sehebat apapun negara kita militernya, ketika satu moncong rudalnya diarahkan ke Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia dari adanya pangkalan militer itu, maka pertahanan dan keamanan kita tergadai. Ini harus dipahami. Secara ekonomi merugikan Timur Timur itu, tapi sisi pertahanan keamanan strategis Timur Timur itu, ketika tujuannya adalah untuk mengancam pertahanan dan keamanan bangsa. Maka lepasnya Timur Timur itu merupakan kerugian besar secara sisi pertahanan dan keamanan. Nah,
Uh, itu mahasiswa sekalian yang berkaitan dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Uh, Selebihnya bisa kalian pelajari dalam buku itu, halaman 114 sampai 123. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.